Antoni, profesi sebagai karyawan sebuah koperasi karya Rizky Mandiri yang ada di Palembang, yang notabene hilang setelah melakukan tugasnya mendatangi debitur pada tanggal 8 Juni tahun 2024. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, pada saat kita bersama-sama mendatangi TKP melakukan pembongkaran mayat yang notabene korban saudara Antoni telah dilakukan penguburan dengan dicor semen di belakang rumah ataupun di belakang bistro daripada milik tersangka saudara Anton. Saya ulangi, saudara Antoni, tersangka dari selaku pemilik bistro, yang notabene saya lagi dilakukan pembuangan, kemudian dilakukan pengecoran di tempat pembuangan air di belakang bistronya. Kegiatan ini termasuk kategori daripada pembunuhan berencana. Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, dilakukan oleh 3 orang. Yang pertama, selaku sutradara atau pelaku utama adalah saudara Antoni alias Anton bin April, lahiran Pariaman tanggal 3 Desember tahun 90. Kemudian pelaku kedua adalah saudara Pongki Saputra alias Pongki bin Nike, alamat saya ulangi, tanggal lahir Talang Benteng tanggal 28 Juli tahun 2000. Dan tersangka ketiga adalah Kelvin alias Kevin, yang saat ini kategori sebagai DPO atau daftar pencarian orang, di mana secara hubungan kekeluargaan atau hubungan keluarga yang bersangkutan adalah keponakan dari istri tersangka saudara Antoni, yang saat ini juga sedang kita lakukan pencarian karena diduga istrinya juga pergi meninggalkan rumah, yang tentunya keterangan itu akan kita inginkan guna melengkapi daripada keterangan saksi yang telah ada. Polisi telah mengungkap kasus pembunuhan karyawan koperasi bernama Anton Eka Saputra, 25. Dia tewas mengenaskan di sebuah distro di Palembang dan jasadnya dicor oleh pelaku. Polrestabes Palembang menetapkan 2 tersangka dan 2 orang masuk daftar pencarian orang, DPO. Sementara karyawati distro P dalam kasus itu sempat membeli semen dan mengelap darah bekas pembunuhan. Namun, polisi tidak menetapkan P sebagai tersangka. P hanya disuruh oleh pelaku Antoni tanpa mengetahui proses pembunuhan tersebut. Dia berstatus saksi mahkota atau saksi kunci dalam kasus pembunuhan ini. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan, P berstatus saksi, lantaran dia sama sekali tidak mengetahui dan hanya disuruh membeli semen serta membersihkan darah bekas pembunuhan. Setelah peristiwa itu terjadi, P disuruh membeli semen dan rokok oleh tersangka Antoni. Setelah membeli material, dia disuruh pulang oleh Antoni. Jadi bukan melindungi, memang perannya tidak ada, hanya selaku karyawan. Katanya dalam rilis tersangka yang digelar di Polrestabes Palembang, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Alasan itulah yang menjadikan polisi tak menetapkan status tersangka terhadap P. Jadi dia hanya disuruh tunggu di luar dan membeli semen tanpa mengetahui apapun yang terjadi di dalam. Kemudian P juga disuruh membersihkan bercak-bercak darah di lantai. Setelah itu ia disuruh Antoni pulang ke kampung halamannya daripada terlibat, tutur Haryo. Setelah kejadian, P juga langsung dipecat dan diminta pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Empat Lawang. P diamankan unit 2 Jatanras Polda Sumsel di Desa Muara Pinang, Kecamatan Empat Lawang. Status P yang merupakan karyawan Antoni yang statusnya adalah saksi mahkota. Keterangannya diperlukan untuk menyesuaikan alur cerita peristiwa tersebut, ujar Haryo. Sedangkan untuk motor korban Anton dijual oleh tersangka Pongki ke Empat Lawang, tepatnya di kawasan Lintang Kanan. Motor dijual tersangka Pongki ke Empat Lawang seharga 8,9 juta rupiah dan dijadikan sebagai ongkos dalam pelariannya ke Batam.
Katanya, utang berbunga utang 5 juta rupiah berbunga hingga 24 juta rupiah diduga menjadi motif pembunuhan Anton Eka Saputra oleh bos distro anti mahal bernama Anton di Palembang. Diketahui karena sakit hati dan kecewa karena bunga yang begitu besar, membuat Antoni tega membunuh Anton dan jasadnya dicor di belakang distro. Peristiwa ini terjadi di kawasan Maskrebet, Sukarami, Palembang yang akhirnya terungkap. Motif pembunuhan ini terungkap setelah para pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dihadirkan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan jika kasus ini merupakan pembunuhan berencana. Diketahui, dari kasus ini 2 orang sudah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka yakni Antoni, 34, sebagai pelaku utama, dan Pongki Saputra, 24, sebagai orang yang membantu pembunuhan. Sementara Kelvin alias Kevin kini masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Kevin diketahui merupakan keponakan dari istri Antoni. Istrinya masih dicari, karena istrinya juga pergi dari rumah. Keterangan istrinya juga sangat diperlukan dalam kasus ini, kata Haryo. Sementara itu, Haryo juga mengungkap, motif pembunuhan ini berlatar belakang karena sakit hati Antoni kepada korban, karena masalah utang. Diketahui, karena utang sebesar 5 juta rupiah dan kini membengkak hingga 24 rupiah juta. Utang 5 juta rupiah, singkat cerita membengkak hingga 24 juta rupiah. Proses bunga itu yang akhirnya timbul kekecewaan. Pada akhirnya jadi perdebatan dan berujung pemukulan serta pembunuhan, katanya. Ditangkap di Padang sosok Antoni, pelaku pembunuhan karyawan koperasi Anton Eka Saputra, 25, di Palembang. Setelah sempat buron beberapa hari, Antoni ditangkap di Kota Padang, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024, malam. Sebelum dibawa ke Palembang, Antoni sempat diperiksa di Polsek Padang Barat. Sekadar informasi Anton dilaporkan hilang sejak Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024. Pada akhirnya jadi perdebatan dan berujung pemukulan serta pembunuhan, katanya. Ditangkap di Padang sosok Antoni, pelaku pembunuhan karyawan koperasi Anton Eka Saputra, 25, di Palembang. Setelah sempat buron beberapa hari, Antoni ditangkap di Kota Padang, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024, malam. Sebelum dibawa ke Palembang, Antoni sempat diperiksa di Polsek Padang Barat. Sekadar informasi Anton dilaporkan hilang sejak Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024. Dengan kondisi tangan di borgol, Antoni mengaku tidak mengetahui soal bercak darah yang ada di rumahnya. Antoni mengaku tidak pernah menggunakan cutter di ruko distro di Jalan Kiai Haji Dahlan Blok D2 Maskarebet Sukarami. Saya belum tahu pak. Cutter itu gak tahu juga pak. Selama saya tinggal di situ gak pernah make cutter. Saya ada pakai pisau panjang, ujar Antoni kepada tim gabungan Polrestabes Palembang di Padang, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet adalah Antoni. Dia ketangkap di Padang semalam. Hari ini dibawa ke Palembang, ungkap Haryo kepada sripoku.com. Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024, siang. Lanjutnya, hingga kini anggota masih di perjalanan pulang, dan diperkirakan usai maghrib sampai di bandara. Ditambahkan Haryo. Sesampai di Palembang, perkara tersangka akan digelar. Tunggu sampai dulu di Palembang. Akan kita gelar perkara pelaku, tutupnya. Inilah rumah pemilik distro Kota Palembang. Selamat siang Tribuners. Saat ini kami melaporkan dari lorong Klengkeng Raya, tepatnya di kawasan Maskarebet, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Ini adalah penampakan dari rumah milik bos distro yang diduga menjadi otak pelaku utama pembunuhan seorang karyawan koperasi yang ditemukan
kemarin jasadnya. Rumahnya cukup mewah kalau kita lihat dari bentuk bangunannya, dan informasi dari warga sekitar, rumah ini baru ditempati oleh pelaku sekitar 1 tahunan, dan terduga pelaku ini dikenal kesehariannya oleh tetangga, orangnya cukup membaur dan lebih banyak melakukan aktivitasnya di distro, tempat usahanya. Setelah polisi mengidentifikasi pelaku dan juga pelaku utama, polisi juga mencari rumah pelaku utama ini, dan bisa kita lihat sudah terpasang garis polisi. Rumah ini keadaannya kosong, dan saat ini bos distro tersebut masih buron dalam pengejaran kepolisian bersama 1 pelaku lagi, karena peristiwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh 3 orang pelaku, yang mana satunya sudah tertangkap di Batam. Distro ini nih, rumahnya tidak jauh dari TKP-nya Tribuners. Distro yang di Mas Karebet itu, yang distro anti mahal, tidak jauh rumahnya. Haji layu, tidak apa-apa. Seperti ini situasi di sekitar rumah tinggal milik bos distro ini, dan dapat kami sampaikan juga sebelum tinggal di rumah ini, bos distro ini tinggalnya di ruko distronya Tribuners, lalu membangun rumah secara bertahap, dan akhirnya semenjak tahun lalu sampai sekarang itu tinggal di rumah ini yang sudah dibangun. Bagi yang baru bergabung, ini adalah rumah dari bos distro, juga jadi pelaku utama peristiwa pembunuhan seorang karyawan koperasi yang ditemukan jasadnya kemarin di belakang distro yang berlokasi di Mas Karebet, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Saat ini untuk jenazah korban sudah dibawa ke kampung halaman di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara. Jadi korban ini Tribuners juga seorang perantauan dari Kabupaten Lampung Utara. Alamat rumah pemilik ini yang terkesan sangat mewah dan megah ini di Lengkeng, Mas Karebet. Dari informasi di warga sekitar, rumah ini baru dihuni oleh sepasang suami istri baru 1 tahun. Oke, Tribuners, mungkin sementara itu dulu laporan dari kami.